Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujabu Kahfi, kelas PJKR H08, NIM 2003 015 012 50. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan penumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Pengertian sudut pandang. 1. Pandangan tradisional. Manusia itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu jasmani dan rohani. 2. Pandangan modern. Manusia bukan bagian yang terpilah-pilah. Tujuan pendidikan jasmani. 1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga. Poin kedua, memacu pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis. Poin ketiga, mengembangkan kesehatan dan kesegaran jasmani, keterampilan gerak dasar berbagai cabang olahraga. Bahan ajar dan olahraga pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dilakukan di dalam maupun di luar sekolah. Bermain dan melakukan aktivitas jasmani. Olahraga dan olahraga pendidikan merupakan bagian dari pendidikan jasmani. Olahraga adalah setiap kegiatan fisik yang mengandung permainan berisi perjuangan dan dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Dasar-dasar pendidikan penjas. Domain psikomotor. Pengembangan dominan psikomotor secara umum dapat diarahkan pada tujuan utama. Yang pertama, yang mencakup aspek kebugaran jasmani, dan yang kedua, mencapai perkembangan aspek persetua motorik. Domain kognitif. Domain kognitif mencakup pengetahuan tentang fakta. Konsep yang lebih penting lagi adalah penalaran dan kemampuan mencegah masalah. Domain afektif. Domain afektif mencakup sifat-sifat psikologis yang menjadi unsur kepribadian yang kokoh. Manfaat filsafat dalam kehidupan adalah 1. Sebagai dasar dalam bertindak. 2. Sebagai dasar dalam mengambil keputusan. 3. Untuk mengurangi salah paham dan konflik. 4. Untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Pengertian pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani, physical education, berasal dari Amerika Serikat. Di Indonesia meminjam istilah itu untuk menyebutkan kegiatan yang bersifat mendidik dengan memanfaatkan kegiatan jasmani atau aktivitas fisik, termasuk olahraga. Maka pada hakikatnya, pada pendidikan jasmani adalah 1. Bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan. 2. Program yang memperhatikan perkembangan individual. 3. Mengembangkan keseluruhan pribadi anak didik meliputi organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. 4. Kegiatan jasmani yang melibatkan otot-otot besar. Pengertian olahraga. Istilah olahraga dipakai sebagai terjemahan dari sport, walaupun makna olahraga yang sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam kurun waktu tahun 60-an sampai 80-an, kata olahraga digunakan segala jenis kegiatan fisik, termasuk olahraga aerobik, jantung sehat, lari pagi, dan olahraga pendidikan di sekolah-sekolah. Ciri-ciri hakiki olahraga adalah 1.
aktivitas fisik. 2. Permainan. 3. Pertandingan atau kompetisi. 4. Fair play atau sportif. Filosofis dan pendidikan. 1. Pengertian filsafat. 2. Filsafat pendidikan. 3. Esensialisme dan perennialisme. 4. Pendidikan nasional. 1. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan seni berpikir. Oleh karena itu, filsafat olahraga merupakan perenungan akan keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani, meningkatkan pendidikan jasmani dan olahraga. Dari berbagai posisi pemikiran, filsafat akan mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, tujuan, signifikansi, dan cangkupan pendidikan jasmani dan olahraga, serta dapat memahami cakupan wilayah studi filsafat atau cabang filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan aplikasi kajian dalam pendidikan jasmani dan olahraga. 2. Filsafat pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusia peserta didik, baik potensi fisik, cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. 3. Pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem yang memuat teori praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat bangsa yang bersangkutan, guna diabadikan kepada bangsa itu untuk merealisme cita-cita nasionalnya. A. Definisi sosiologi olahraga. Secara umum, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dan proses-proses yang terjadi di dalamnya, antar hubungan manusia dengan manusia, secara individu maupun kelompok, baik dalam suasana formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Sosiologi olahraga merupakan ilmu terapan, yaitu kajian sosiologis pada masalah keolahragaan. B. Hubungan ilmu sosiologi dan ilmu olahraga. Dari penjelasan di atas, secara gamblang telah dijelaskan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari proses sosial yang terjadi antar hubungan manusia dengan manusia, dan artinya ilmu ini sangat dibutuhkan di dalam ilmu keolahragaan sebagai panduan untuk bisa bersosialisasi di lapangan. Dengan semakin baiknya sosialisasi, maka akan semakin mudah dan dalam mencapai tujuan di lapangan, baik itu tujuan prestasi maupun tujuan permasalahan olahraga. 7. Filsafat olahraga. A. Definisi filsafat olahraga. Filsafat adalah seni berpikir. Oleh karena itu, filsafat olahraga merupakan perenungan akan keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani, mengkaji pendidikan jasmani dan olahraga, dan berbagai posisi pemikiran. Filsafat akan mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, tujuan, signifikansi, dan cakupan pendidikan jasmani dan olahraga, serta dapat memahami cakupan wilayah studi filsafat atau cabang filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan aplikasi kajian dalam pendidikan jasmani dan olahraga. B. Hubungan ilmu filsafat dengan ilmu keolahragaan. Pengaruh dan sumbangsi ilmu filsafat pada penjas dan olahraga juga memiliki andil yang besar dalam perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu melahirkan ilmu-ilmu baru yang sangat berkaitan erat dan mendukung kemajuan penjas dan olahraga itu sendiri. Secara khusus, Signer menyatakan bahwa keberhasilan gerak seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi yang meliputi 1. Karakteristik jasmani, 2. Kemampuan gerak, 3. Rasa aman, 4. Kemampuan perseptual, 5. Kecerdasan dan emosi. Sedang materi pendidikan jasmani yang tercantum dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai sekolah menengah tingkat atas terdiri dari
7 komponen atau bidang, yaitu 1. Permainan dan olahraga. 2. Aktivitas pengembangan. 3. Senam. 4. Aktivitas piknik. 5. Akuatik. 6. Aktivitas luar kelas. 7. Kesehatan. Itulah tadi hasil PowerPoint dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.